Dapatkan berkah dari Allah ya. Semoga ini sebagai sebuah wasilah dari Allah untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita, kemudian menjadikan hidup kita ke depan insya Allah menjadi salah satu jalan semakin kita lebih dekat pada Allah, semakin beriman dan bertakwa pada Allah. Terkait dengan pertanyaan Mbak Reva tadi, oh iya sebelumnya memang maaf kurang keras. Suaranya agak oh iya. Kurang keras ya. Sudah bisa diterima? Sudah enak? Oh iya. Terkait dengan pertanyaan Mbak Reva tadi, memang terus terang semenjak saya sekitar seminggu yang lalu ya seminggu yang lalu baru belajar jadi YouTuber nih ceritanya. Itu pun karena permintaan dari klien-klien, karena kan selama masa COVID ini saya memang betul-betul membatasi untuk menerima klien ya. Saya terima yang kondisi kesehatannya sedang baik dan juga kondisinya memang benar-benar urgen dan harus segera untuk mendapatkan pertolongan, itu baru saya terima ya. Tapi kalau masih bisa diselesaikan lewat online, video call, itu saya utamakan dulu yang itu gitu loh. Nah, semenjak saya upload tentang waspada depresi, Masya Allah itu Bunda Reva, responnya tuh luar biasa. Banyak banget yang masuk ke saya, ya Bunda, ternyata saya itu depresi, saya nggak tahu, ternyata saya termasuk kategori orang-orang yang depresi, katanya. Ada yang seperti itu banyaknya. Kemudian ada yang bilang, Bunda, terima kasih, saya seperti mendapatkan pembelaan dari Bunda, karena waktu Bunda Dewi sampaikan bahwa wah itu kamu tuh kayak orang kurang iman aja, katanya gitu. Terus kamu itu ya, malah itu datang malah dari orang-orang terdekatnya. Kamu tuh kok ngaji bolak-balik ya, kamu dapetin apa sih? Oh, kamu sekarang kok malah kayak gini, kamu tuh ngaji apa? Malah ada kayak gitu. Nah iya, sering gitu Bunda. Iya, bukannya dikuatkan malah gak dapet solusi. Dan malah membuat semakin berat itu justru itu datang dari orang-orang terdekat. Kalau bahasa Jawanya mah ya, kalau saya kan dari Sunda ya asalnya, tapi udah 20 tahun lebih di Malang ya. Kalau bahasa Jawanya mah kayak semacam dikapokno gitu loh. Gitu kayak kamu itu loh, emang gitu aja kok dibikin stres sih. Terus ada lagi dia mencoba untuk ketika bingung gitu ya apa yang terjadi dalam dirinya, mencoba bilang sama temennya, aku juga banyak masalah, paling kita ya sama-sama stres juga sih, nanti juga akan selesai lah, biarinlah, udah nggak usah dipikir, mau kita itu punya Allah kok, masa sih nggak percaya sama Allah. Nah itu kadang-kadang stigma dan justifikasi dari orang-orang terdekat dan dari masyarakat itulah yang justru mendatangkan keironisan. Kenapa saya bilang keironisan? Ternyata kan sekarang kan sudah menduduki peringkat kedua ya angka kematiannya setelah sakit jantung. Nah, wow. Ini yang memang kita harus nggak boleh pandang sebelah mata ya. Kita nggak boleh menganggap ini adalah sesuatu yang ya udah jangan disepelekan lagi lah, karena memang angkanya sudah tinggi gitu loh. Dan ironisnya dari 15,6 juta yang terkena depresi, cuma 3-5% yang mau berobat gitu. Dan kenapa bisa kayak gitu? Pertama, karena dia khawatir dengan stigma dan vonis masyarakat itu. Karena ketika dia ngomong pada itu adalah suatu aib, dan pasti aku nanti bakal dibully, dilecehkan dan sebagainya gitu loh. Daripada kayak gitu, udah deh aku tanggung sendiri aja. Nah itu yang pertama, kadang kayak gitu. Terkait dari itu ya. Kemudian yang kedua, dia lebih kepada denial ya. Aku nih harusnya nggak kayak gini, tapi kenapa sih aku kayak gini gitu. Semakin dia memikirkan, ya ada nanti saya sampaikan ya kenapa bisa seperti itu ya. Semakin seseorang memikirkan bagaimana cara keluar dari perasaan-perasaan itu,
itu justru semakin dalam dan semakin menaikkan level depresi. Nah, itu yang harus dipahami ya. Nah, itu. Jadi semakin menolak, semakin dalam. Semakin diterima, semakin lepas. Nah, itu kan seperti ada suatu kontrak ya. Tapi memang seperti itu. Memang secara psikologis, secara struktur otak dan hormonal itu kondisinya memang begitu. Dan memang itu ada satu poin ya yang dari kenyataan yang kita sampaikan seperti itu. Ada satu poin yang harus kita harus jadi lebih aware gitu ya. Adalah bahwa memang harus secara biologis ya, secara alami biologis manusia itu wanita ya, terutama wanita, kondisi struktur otak dan kimiawi tubuh secara hormonal itu memang pada akhirnya perempuan itu lebih bermainnya di feel gitu. Jadi di perasaannya daripada logikanya. Ya, lebih feelingnya, lebih main daripada thinking. Nah, ingat di situ lah ya, itu perbedaannya. Saya nggak akan membahas bagaimana struktur otaknya, kemudian bagaimana secara hormonal, karena itu memang sudah banyak bisa dicari di secara referensi ya, bisa dicari dimanapun, YouTube-nya juga sudah banyak tentang membahas tentang itu. Karena saya seorang praktisi, saya membahasnya adalah cara praktis saja gitu loh, biar bagaimana sih bisa keluar ya dari itu. Nah, sebenarnya yang pertama itu adalah aware dulu ya, harus sadari dulu ya. Harus sadari dulu bahwa kita ini memang wanita. Ya, ini karena kita membahas tentang wanita dulu ya, karena kita kan sama-sama wanita. Kita ini memang wanita. Secara biologis kita memang lebih rentan 2 kali sampai 3 kali lipat untuk stres. Nah, ini harus disadari dan harus diterima. Artinya semua wanita itu memang berpotensi untuk stres, jadi nggak apa-apa gitu. Itu sesuatu yang biasa. Bahkan saya sendiri pun pernah masuk ke dalam fase depresi loh. Sama, mungkin Mbak Reva pernah nggak? Sering. Itu ada suami saya artinya. Kita semua itu secara alami berpotensi untuk mudah stres. Nggak apa-apa, diterima saja itu, karena itu memang kenyataan secara alamiah yang memang Allah sudah takdirkan kita begitu. Nah, karena kita sudah aware, sudah sadar bahwa kita itu adalah wanita dan cenderung untuk stres, maka ketika stres itu datang, nah itu kita harus menghadapinya dengan sikap yang benar. Ternyata ya, menurut ilmu neuroscience, ilmu psikologi, fisika modern ya, itu ketika dikombine ternyata yang membuat seseorang masuk ke dalam fase depresi itu bukan, catat ya ini ya, catat. Ini penting. Bukan seberapa besar stresnya, bukan seberapa besar masalah yang ada di luar sana, tapi yang menentukan adalah respon internal yang salah dari kita. Itu yang kebanyakan belum diketahui sama orang banyak. Jadi bukan kamu sih nggak ngerti, aku itu loh dibully sampai segini, suamiku udah bilang aku tuh begini, belum ibu mertuaku. Bukan itu, ternyata yang membuat seseorang masuk ke dalam stres akut atau fase depresi adalah salah respon. Nah, gitulah kasarannya. Salah respon dari kita. Nah, memang sih ada berapa persen gitu, memang ada yang membawa genetis ya atau bakat ya untuk lebih mudah stres. Tapi kan kalau yang genetis itu kan bagaimana mungkin kita rubah? Jadi kita nggak usah memikirkan kepada masalahnya, nggak usah memikirkan seberapa berat tekanan yang kita dapatkan. Itu fokus kita bukan ke situ. Karena kalau fokus kita ke situ, itu jadi salah fokus. Ingat sebuah teori fisika ya, bahwa energi itu akan mengalir ke arah atensi dan fokus kita. Kalau fokus kita kepada masalah,
maka pikiran kita, energi kita semuanya akan dipenuhi oleh masalah. Jadi geser fokus kita kepada solusi. Nah, semakin geser kepada solusi, akhirnya fokus kita ada di solusi, akhirnya masalah semakin lama semakin mengecil, akhirnya lama-lama seperti tidak ada, akhirnya hilang. Karena apa? Karena energi kita habis dibawa kepada solusi, begitu. Itu poin penting banget ya. Itu banyak kesalahan yang tidak dimengerti. Nah, setelah itu ya, setelah kita aware, kemudian saya sudah sampaikan juga di YouTube saya tentang beberapa ciri-ciri ya orang yang sudah masuk ke fase depresi. Sudah ada perubahan mood ya, moodnya tuh jelek banget gitu, dia nggak merasakan banget suasana hati yang bagus gitu ya, bahkan sampai mempengaruhi ke pola makan, udah males makan gitu ya, ngeliat makanan tuh udah sama sekali nggak berminat untuk makan ya, pola tidurnya juga sudah terganggu, sudah susah tidur gitu ya, nggak punya minat kepada apapun gitu ya, udah nggak punya minat gitu, motivasi juga nggak punya, bawaannya tuh sedih aja gitu, semakin sedih gitu, sedihnya terus menerus. Kemudian di fase puncak ya, di fase puncak depresi seseorang itu sudah blank. Memang suara hati orang-orang yang depresi yang sudah sekarang sembuh, dan kemudian saya flashback apa yang dulu ada dalam pikiranmu waktu dulu sebelum sembuh ya, sebelum depresi, apa yang dalam pikiranmu, dan kemudian surat-surat yang diterima dari orang-orang para pesohor yang bunuh diri, kemudian menemukan suratnya, dan orang-orang yang sudah terbebas keluar dari depresi, apa yang dirasakan oleh mereka, dan mereka merasakannya ketika sudah di puncak itu sudah tidak ingat lagi bahwa ini adalah dosa dan sebagainya, karena rasa tertekan setiap hari, rasa tersiksa dengan perasaan sampai mual, sampai rasa mual, dada sesak, detak jantungnya sangat luar biasa kencangnya, kemudian pikirannya tidak bisa terkontrol kepada hal-hal yang buruk. Dia lebih merasakan bahwa hidup dalam kondisi tersiksa gini lebih tidak kuat untuk aku tahan daripada aku harus mati, lebih baik aku mati aja gitu loh. Nah, ketika kalau sudah di fase ini nggak sih Bun, dialami juga di suasana pandemi COVID ini kan, kemarin diserbu banyak berita tuh, terus ekonomi, belum lagi ada yang pasangannya di PHK, terus anak-anak nggak bisa sekolah jadi di rumah aja, itu rentan banget ya sih bikin. Ya betul, makanya ini kenapa harus sering dibahas, yaitu untuk menghadirkan aware tadi itu ya, untuk menghadirkan aware ya. Jadi ketika sudah ada salah satu gejala, jadi kalau gejala depresi itu kalau yang ringan biasanya 1, 2 sampai 3 ciri-ciri itu dimiliki ya. Kalau yang sedang itu sampai 5, 7 dari ciri-ciri yang tadi dimiliki. Kalau berat itu semua sampai, jadi kalau dorongan untuk yang besar sampai tidak bisa tertahan untuk bunuh diri itu di depresi yang berat, itu di depresi yang berat. Iya. Nauzubillah min dzalik ya. Ya. Nah, ini yang harus kita semua harus aware ya. Pertama, bukan kita menganggap sepele, justru ini penting diawali dari langkah bahwa ini semua biasa. Tenang aja, kamu tuh nggak sendiri. Mari kita sama-sama, kalau sudah merasa sudah tidak mampu, mari membuka diri gitu loh, agar orang-orang di sekitarmu bisa menolongmu gitu loh. Jangan sampai ke fase yang sudah ke arah nyaris ke tragis gitu ya. Ini mudah sekali, Masya Allah, benar, saya mudah sekali, semua dengan izin Allah semua mudah ya. Kenapa saya katakan mudah? Pikirannya tidak ikut istirahat, jadinya tidak mindful, tidak utuh diri kita untuk bisa tidur akhirnya. Tapi ya itu tadi, kembali ke tadi prinsip yang tadi ya, semakin kita memaksa untuk berusaha mau tidur, kita semakin gak bisa tidur. Nah, jadi memang harus dipasrah, harus dilepaskan.
Nah, kemudian yang ketiga, apapun yang dirasakan oleh kita, seperti apapun kita bingung dengan perasaan kita sekalipun, tetap kita sebut nama Allah, tetap libatkan Allah. Karena ketika kita menyebut nama Allah, ya, ada Allah di dalam energi yang ada dalam diri kita, maka Allah ikut mengintervensi ke dalam proses kita belajar membahagiakan diri kita. Jadi sebenarnya install bahagia itu sudah ada dari Allah, sudah diinstal oleh Allah. Namanya sudah diinstal, siapa sih yang bisa menghilangkannya? Oh Allah gitu loh. Gak akan bisa menghilangkannya. Jadi lega, tinggal diaktifkan saja. Jadi install bahagia itu sudah ada dalam diri kita. Kita dengan aktifkan dengan teknik-teknik seperti tadi itu. Sebenarnya sederhana banget asal kita mau. Sebenarnya intinya tidak ada yang bisa menyakiti kita kecuali diri kita sendiri. Karena segala sesuatu yang terjadi di luar sana, kalau kita tidak izinkan untuk bisa mempengaruhi kita, maka tidak akan bisa menyakiti. Nah, itu sebenarnya. Nah, sebenarnya bukan karena besarnya masalah, bukan karena besarnya tekanan, bukan karena besarnya stres, tapi respon kita yang salah. Ketika kita merespon dengan cara langkah-langkah itu tadi, apapun yang terjadi kita tetap sebut nama Allah, karena Allah tidak akan pernah ingkar dengan janjinya, ya. Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwa ketenangan itu ketika hanya bersama Allah saja. Sebut saja nama Allah, karena di dalam kita menyebut nama Allah itu ada rahmat di situ, ada berkah di situ, dan rahmat dan berkah yang datang dari Allah tuh tidak bisa apapun yang melawannya, karena itu adalah paling kuat dan datang dari yang maha sempurna. Nah, itu yang harus dilakukan dulu. Tetap aja boleh menyebut istighfar, karena memang alhamdulillah ya, Islam sudah sempurna menuntun kita dengan menyebut melafadzkan istighfar itu tadi, ya. Melafadzkan istighfar itu untuk membuang. Ternyata istighfar itu sambil mengatur nafas seperti tadi, ketika kita membuang sambil astagfirullahalazim, itu ternyata pada saat itu yang terjadi ajaib lagi nih. Pada saat kondisi kita sudah tenang, dengan mengatur nafas, dengan menyebut nama Allah, dengan tersenyum, ternyata sel-sel darah putih kita, ya, itu memakan segala racun yang ada dalam diri kita. Racun secara fisik, ya, racun secara fisik yang datang dari virus, bakteri, apa ya, segala macam dari luar. Dan racun pikiran dan racun perasaan itu habis dimakan. Tapi ingat, itu terjadi hanya pada saat kita sedang mendapatkan ketenangan saja. Jadi sebenarnya kuncinya, yang pertama harus tenang dulu. Ketenangan itu adalah obat. Ya, ketenangan itu adalah obat lahir dan batin kita. Obat jasmani dan rohani kita adalah langkah pertamanya adalah ketenangan. Dalam ketenangan, dalam keheningan hati, hanya kepada Allah saja, itu semuanya akan banyak terlihat jalan keluar setelah mendapatkan ketenangan. Itu Mbak Reva. Iya ya, tahu-tahu ada aja jalannya. Ada aja jalan, kita nggak usah ikut memikirkan dari mana jalannya. Allah nanti yang akan memfasilitasi semuanya. Kalau lagi waras dalam tanda kutip itu bisa sebenarnya Bunda. Cuman seringnya tuh kalau udah kadung baper duluan atau mungkin udah banyak masalah yang bertubi-tubi kayaknya menuntut kita harus segera ambil keputusan atau seperti apa, itu kayaknya udah langsung hilang semua teori. Nah, makanya ya, gitu ya, Bunda, butuh taklim dan butuh selalu, karena untuk bisa positif itu kan kita butuh modalitas ya. Untuk bisa positif itu kan kita butuh insight agar kita bisa outside kan ya. Nah, bagaimana kita bisa mengeluarkan sesuatu yang positif kalau kita tidak menerima hal yang positif? Maka
kita harus selalu open mind untuk dekat dengan orang-orang yang positif, selalu open mind untuk bisa menerima ilmu-ilmu yang positif, kemudian isi kepala kita dengan sesuatu yang positif. Nah, kalau sudah banyak-banyak yang positif yang masuk, berarti modalitas kita kan positif. Nah, ketika yang isi kita sudah positif, pada saat kita sedang blank saja, kita munculkan awareness sedikit saja yang positif yang hadir. Karena apa? Karena dalam diri kita sudah ada yang positif. Kalau diri kita, karena kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita, itulah kita ya manusia. Kita harus menyadari betul bahwa kita tuh manusia penuh dengan segala keterbatasan dan kelemahan, ya. Makanya kita kenapa lebih mudah untuk berpikir negatif daripada positif, karena memang kita ini harus sadar kita ini manusia. Nah, gitu. Kita ini manusia. Nah, karena kita sadar bahwa ya, karena kita ini manusia, kita ini lemah, kita ini butuh kekuatan, dan Allah adalah kekuatan. Kalau kita mencari kekuatan, carilah Allah. Nah, seperti itu. Memang insya Allah nanti akan ketika sudah memahami ilmunya, sudah mencoba berlatih dengan langkah-langkah tadi, kemudian kita akan terbiasa. Nah, ketika akan terbiasa, karena kalau sudah sering dilakukan kan akhirnya di dalam otak kita, dalam pikiran kita kan membuat pola kan. Nah, kalau kita sudah membuat pola, akhirnya yang munculnya itu adalah pola kita gitu loh. Bukan pola kita yang lama. Jadi obrak-abrik aja pola yang lama itu, hancurkan pola yang lama, kita buat pola yang baru. Akhirnya kita hidup di dalam pola yang baru gitu loh. Karena karena alasan untuk kita bahagia itu, ya Allah, masa hidup itu cuma sekali. Kita ini punya diri itu cuma satu. Kalau kita mau dibikin tidak bahagia, terus mau cari kemana lagi kita gitu loh. Kalau kita binasa, ya udah binasa, selesai sampai di sini. Di dunia kita nggak bisa beramal ya. Nggak bisa produktif. Iya, nggak bisa produktif, nggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, kita nggak bisa bermanfaat buat orang lain, kita habis energi kita, bukan sesuatu yang sia-sia. Jadi kalau misalnya sudah bisa muncul diri yang positif, kemudian kita masih kesulitan untuk bisa mengatasi, mulailah kita open, mulai kita membuka diri untuk datang kepada profesional. Kalau seandainya kita sudah di level yang ini memang butuh bantuan profesional, tapi profesional itu juga nggak akan bisa bantu kita. Kalau seandainya kitanya nggak open kan mana tahu kalau butuh pertolongan kan. Jadi kita ini harus sadar kita nggak bisa menolong diri sendiri, maka kita butuh pertolongan orang yang paham. Bagaimana ternyata kalau sudah paham, ternyata cuma begini aja ya Bunda, ya Allah. Kalau waktu tahu dari dulu aku nggak sampai depresi bertahun-tahun kayak gini Bunda, katanya gitu. Orang udah itu ternyata sederhana banget. Ya, sederhana banget. Ya. Dan buat bunda-bunda di luar sana mungkin yang merasa sendiri, tenang, Bunda nggak sendiri kok. Banyak, iya. Nah, buat kita juga ya. Satu lagi, Bunda Dewi hadir di sini bersama saya. Kami di sini juga ada untuk teman-teman semua gitu. Ya. Jadi jangan pernah merasa sendiri, karena sendiri itu disukai serigala ya, dan domba yang sendiri dibandingkan yang rame-rame. Jadi jangan merasa sendiri, dan terbuka aja, cari yang paling nyaman, dengan ikut kegiatan, atau nanti bisa lihat YouTube-nya Bunda Dewi, atau cari referensi yang lain, atau boleh juga wabri DM boleh ya Bunda ya? Iya boleh. Kalau misalnya ada yang mau dijuhatkan atau sesi-sesi kayak gini nih mungkin bermanfaat buat teman-teman, mau diadakan lagi boleh banget ya Bunda. Iya boleh. Kalau saya pribadi alhamdulillah makasih banget ya Bunda Dewi udah mau sharing, berbagi di sini, karena jujur ini jadi reminder lagi buat saya pribadi, karena namanya ilmu atau namanya pengalaman itu kadang kalau nggak diperbarui terus lupa ya, suka lupa. Terus tadi yang berkaitan sama yang Bunda sampaikan tadi, modalitas kita gitu loh, dengan alhamdulillah dengan ada ketemu
Bunda Dewi, terus ketemu dengan teman-teman yang positif, itu benar-benar jadi modal kita, jadi lingkungan yang baik, jadi kita bisa tetap stay positif gitu, walaupun ujiannya kita merasa udah paling wow gitu, tapi ternyata ada Allah kok, insya Allah semua akan mudah ketika kita bisa. Itu tadi Dewi, itu tadi kan kalau kita ada lagi nggak yang mau disampaikan ke teman-teman? itu tadi kita yang terindikasi ya, kalau misalnya kita yang terindikasi ya. Terus kalau misalnya kita melihat, jadi kita juga harus mulai sekarang harus mulai lebih aware lagi kepada orang-orang yang kan kita sudah tahu ciri-cirinya ya. Kalau kita sudah tahu ciri-cirinya, kita kan bisa melihat ada teman, kerabat, saudara yang misalnya terindikasi seperti itu, ya sediakanlah bahu kita gitu ya untuk bisa paling tidak dekat, paling tidak genggam tangannya, paling tidak kita tanya kenapa, can I help you ya. Kemudian jangan memberi vonis dan stigma yang negatif kepada mereka. Mereka tuh sama dengan kita kok, nggak aneh. Mereka tuh cuma bedanya cuma satu, mereka cuma lebih butuh pertolongan, itu aja. Jadi kalau bukan kita orang yang terdekat dengan dia, mau siapa lagi, kan kasihan ya. Masa angkanya mau semakin tinggi lagi, kan kasihan. Nah setelah itu kalau kita belum bisa memberikan insight apapun kepada dia, paling tidak dia itu butuhnya itu tadi ketenangan. Jadi bisa kita gak usah mengeluarkan kata-kata yang sabar ya, aku juga banyak masalah gitu. Udah lebih baik diam saja. Jadi lebih baik kalau kita tidak bisa memberi masukan apa-apa, lebih baik biarin energi bioplasmik kita yang berjalan, bahwa kita tuh mau care ya sama dia. Aku tuh ada loh di sini. Aku nggak kemana-mana di sini. Kalau kamu butuh aku ada di sini. Tapi kalau pernah misalnya kayak gini, lucu ya. Bunda aku tuh pengen nolong dia, tapi aku juga terindikasi depresi gitu. Gimana caranya? Aku juga kayak gini, gimana mau nolong? Jangan salah. Ketika kita mencoba membesarkan hati orang lain, menjadi pendengar orang lain, ya, pada saat itu telinga kita mendengar kata-kata kita sendiri. Nah, pada saat kita mendengar kata-kata sendiri, telinga kita kembali syaraf-syaraf yang ada dalam diri kita pun sama ikut bekerja, mengikuti kemana arah apa yang kita lakukan. Jadi pada saat kita sebenarnya sedang mendampingi orang lain, menerapi orang lain, menolong orang lain, sebenarnya kita pun sedang menolong diri kita sendiri. Gitu. Banget Bunda, bener banget. Jadi kadang sih ada ini namanya daripada sendiri kayak gitu. Padahal kalau saya waktu menolong temen kayak gitu tuh prinsipnya cuma ketika kita menolong orang lain maka Allah akan menolong kita gitu. Tapi ternyata secara ilmiah juga secara ada ilmiah gitu, juga iya relevan sekali secara ilmiah itu. Jadi ada keselarasan ya ilmiah dengan bahkan penemuan ilmiah itu ternyata semakin memperkuat kebenaran Al-Quran. Bahkan bisa searching ya, banyak referensi bahwa banyak para ilmuwan yang akhirnya menjadi mu'alaf. Karena apa? Ya Allah, ternyata yang baru ditemukan sekarang itu sudah terjadi di zaman Rasulullah gitu loh. Ternyata jadi semakin memperkuat tentang kebenaran isi Al-Quran itu gitu. Iya. Jadi jangan kita tertahan untuk bisa menolong orang lain ketika ada orang yang membutuhkan, karena merasa kita juga sama butuh bantuan, tapi kita saling bergenggaman tangan untuk sama-sama bersama-sama keluar dari fase ini gitu, untuk grow up bersama, kita bertumbuh bersama, memperbaiki kualitas hidup bersama, dan kita itu bukan butuh bahagia, tapi kita itu punya bahagia karena sudah diinstal bahagia oleh Allah. Kita harus aktifasi dan tidak ada alasan untuk tidak bahagia karena semua fasilitas sudah Allah berikan, tapi kita mungkin masih sedang dalam perjalanan mencari itu saja gitu loh. Gitu. Seperti itu.
Gitu Mbak Makasih Reva. banyak ya Bunda Dewi sharing dan ilmunya. Insya Allah pencerahan banget. Ini mungkin teman-teman masih malu-malu untuk bertanya ini. Nanti insya Allah kita bisa lanjut lain kesempatan. Gak apa-apa ya Bunda? Iya, nggak apa-apa. Nah kalau teman-teman yang Panas sekarang langsung. mungkin masih belum terpikir mau ngetik apa, mau tanya apa, bisa DM ya. Bisa DM di Instagram saya atau langsung ke Instagram Bunda Dewi. Boleh banget. Kalau mau ilmu-ilmu yang lebih daging lagi bisa langsung ke YouTube-nya Bunda Dewi. Channelnya namanya Bun? Dewi Irfani, hipnoterapis Islami. Dewi Irfani, Hipnoterapis Islami. hipnoterapis Iya, hipnoterapis Islami. Iya. Islami. Nah, karena kebutuhan yang masuk ya, yang banyak yang masuk ini setelah saya upload video tentang waspada depresi, mungkin saya insya Allah akan membuat satu YouTube lagi yang lebih detail tentang langkah-langkah pertolongan pertama untuk menyelamatkan perasaan tadi. Kemudian bahkan ada yang minta ini, Bunda tolong direkod katanya ini acara live kita ini. Katanya banyak yang minta untuk direkod dan diupload di YouTube karena pas acaranya pas barengan dengan ngajar, pas barengan dengan anaknya sekolah, dipakai HP-nya dan sebagainya. Akhirnya insya Allahnya saya rekod, nanti akan saya upload di YouTube saya juga. Gitu, ya, nanti saya simpan juga di feed Instagram saya. Oh iya, insya Allah. Iya, ya, makasih banyak Bunda Dewi ya. Ya. Sudah mau zuhur, mungkin sudah mau beraktivitas lagi. Insya Allah. Jazakillah khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan Bunda. Amin, ya Allah. Memberkahi usia dan ilmu-ilmunya. Makasih banyak ya Bunda. Ya, sama-sama. Senyum 5 cm kanan 5 cm kiri. Terima kasih. Jangan lupa senyum. Ya. Dadah Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.